Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Ahbabil kiram, pemirsa TV Baron yang dirahmati Allah, kita dalam melakukan aktivitas taat kepada Allah banyak sekali mendapatkan ujian, cobaan, tantangan-tantangan dalam satu aktivitas. Misalnya kita berupaya untuk menjadi orang yang terbaik, yakni melakukan ta'alam al-Quran wa alamahu. Kita melakukan aktivitas dakwah, kita memberikan nasihat, wa habu ibadati abdi ilayya an-nasihah, dan yang ibadah yang paling aku cintai, kata Allah dalam satu hadis qudsi, yang paling dicintai adalah memberi nasihat. Dan layanan nasihat itu disampaikan dengan dakwah. Maka menjalankan aktivitas dakwah, satu kegiatan yang difardukan oleh Allah. Kadang-kadang memang kita menghadapi tantangan-tantangan dari para pembenci Islam, dari orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang yang ngasal aja, ngawur dalam komen-komen mereka yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki harga diri, mereka tidak memiliki kehormatan, karena dakwah itu adalah satu kehormatan, menyembah kepada Allah itu kehormatan, sedang membencinya berarti mereka tidak memiliki kehormatan itu. Maka wajib bagi kita untuk memahami jati diri kita, bahwa kita beramal, kita melakukan kegiatan dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka kita harus memantapkan aktivitas kita itu, dan kita juga harus berorientasi bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berupa ketaatan, dan ketaatan menjalankan apa yang difardukan oleh Allah itu adalah nilainya sangat tinggi. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, wa ma yataqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabu ilayya mimma aftaratu alaih. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku cintai, yakni dengan menjalankan apa-apa yang aku fardukan. Dan dakwah listiqna fil hayatil islamiyah, dakwah untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam, menyambung risalah nubuwah, menjalankan i'adatul hukmi bima anzalallah, memberlakukan kembali hukum-hukum yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kegiatan yang bukan hanya wajib, bahkan disebut ahammal wajibat, bahkan kewajiban yang paling penting. Dan dari perkara-perkara fardu, kalau dari tingkatan-tingkatannya itu menempati tingkat yang paling tinggi, yakni tajul furud, yakni mahkotanya dari berbagai kewajiban. Dalam menjalankan aktivitas ini tentu ketika ada tantangan-tantangan tadi, dan mungkin juga ada ancaman, upaya-upaya untuk mempersekusi, mengkriminalisasi atau mendolimi para pengemban dakwah, maka sebagaimana Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika, wahai Rasul, sampaikan, tunaikan apa-apa yang Allah turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan ketika menyampaikan tentu ada tantangan-tantangan, Allah pun juga menjamin, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjamin, menyelamatkan kamu, menjaga kamu dari apa saja yang dilakukan oleh manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang kafir. Oleh karena itu, orang kafir tentu tidak akan berhasil akan upaya-upayanya menghalangi dakwah, dan orang yang berdakwah, orang muslim yang yad'una ilal khair, menyeru kepada Islam, menyeru kepada Allah, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf, yakni menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Islam, yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini adalah perbuatan yang Allah berikan ganjaran dan golongan orang-orang itu sebagai ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang menang. Sedangkan orang-orang yang menghalangi, menghambat pasti akan kalah. Maka keyakinan jati diri inilah yang harus kita bangun dalam menjalankan aktivitas kita dalam rangka menyeru kepada Allah.
menyeru kepada Islam, mengajarkan Islam, mendidik anak-anak di pondok, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan ulumus syar'iyah, mulai dari tauhid, mulai dari fikih, sirah, dan sebagainya, yang dengan itu kita memberikan bekal kepada anak-anak santri untuk menjadi pondasi guna mereka bisa menempuh jenjang ilmu yang lebih tinggi. Ini merupakan amal yang fardu, amal yang tajul furud, bahkan mahkota kewajiban, karena ini merupakan bagian dari dakwah. Maka Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan, al-ikhlas taswiyatul akli an mulakhadatil makhlukin. Ikhlas itu adalah membersihkan akal dari mulakhadatil makhlukin, dari perhatian makhluk. Apa kata makhluk? Apa kata orang? Apa kata dunia? Tidak perlu diperhatikan. Yang penting idza arafa rajulu nafsahu fama yanfa'u kalamunas. Apabila orang itu tahu jati dirinya, maka apa kata orang itu tidak penting. Yang penting adalah kita mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan sejati, yakni mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sepintas kata-kata yang barangkali Al-Fakir sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan pemirsa sekalian senantiasa dibuka cakrawala pemikiran dan dibuka seluas-luasnya hati untuk senantiasa menerima kebenaran dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.